kan ada bentukannya. Jadi kami memasang untuk penahan bentukannya gitu, pondasinya. Lebih ke teknik sipil kah? Ya kami kalau gimana ya anggapannya, kami tenaganya. Kalau bagian yang teknik sipilnya itu kepalanya, kami tenaganya. Berarti teknik sipilnya dari Jepang, orang Jepang ya? Ya. Kalian secara teknis di lapangannya? Luar biasa. Kok bisa nyangkut di Jepang? Memang itu destinasi impian? Bukan destinasi sebenarnya, gara-gara kemarin kan saya mau coba apa gitu, universitas, ambil UTBK kemarin, cuman gagal. Niatnya mau coba tahun depannya lagi gitu. Rupanya bapak saya ada kenalan orang yang dari Jepang. Saya langsung tertarik, ya udah ikut aja. Berarti sekarang belum sempat ngenyam universitas? Belum, masih 21 tahun kok. Oh, masih 21 tahun. Tahun ini 21. Boleh tahu nama siapa dirimu? Oh, nama saya Anto. Oh, Anto. Asli mana, bro? Oh, saya orang Medan, Bang. Oh, Medan, Horas. Siantar kan? Bukan, Baligi. Oh, berarti di Jepang tuh baru ya? Ya, cuman main-main aja lah. Karena nanti 3 tahun di sini, habis itu mungkin balik. Tapi saya masih mau kuliah soalnya. Entah di sini nanti atau di Indonesia masih nggak tahu. Jalan masih panjang. Secara ukuran penghasilan lebih besar di Jepang dong? Iyalah, Bang. Resiko hidup di Jepang itu murah, mahal atau gimana, bro? Ya pastinya mahal lah, Bang. Mahal ya? Ya, sebenarnya kembali ke kita kan, bagaimana kita mau ngolah uang kita sendiri. Sambil nabung, sambil ada pengalaman kerja juga, pengalaman di luar negeri, kan enak. Tapi sebelum lu sampai Jepang, lu ada basic bahasa hiragana kah? Kenji, kanji, atau apa gitu? Iya, sebelum ke Jepang harus belajar bahasa dulu lah, Bang. Ada pelatihannya atau asrama gitu? Ada pelatihannya. Meskipun ada orang dalam ya harus bisa bahasa Jepang juga ya? Bukan, sebenarnya kayak sekolah bahasa Jepang aja dulu sebelum masuk ke Jepang ini lah. Masuk sekolah bahasa Jepang dulu, belajar, lalu melalui agen diperkenalkan ke perusahaannya gitu. Tapi dirimu di situ lu sebatas kerja apa memang bisa kemana-mana gitu, jalan-jalan? Ya, kalau jalan-jalan ya bisa lah, Bang. Hari Minggu sama hari Minggu dan hari libur. Hari Minggu dan hari libur maksudnya ada dua libur. Hari Minggu kan pasti libur. Lalu misalnya libur tahun baru kan ada libur panjang. Berarti libur pun sama libur ya di sana. Hari Minggu juga ya. Oh, sama. Gimana bro hidup di Jepang? Asik. Biasa aja kok, udah terbiasa. Nggak maksudnya dari suasana kebersihannya, terus lingkungan orang-orangnya gitu. Orang Jepang itu rata-rata pemalu ya. Oh, aslinya pemalu? Iya. Tapi di sini memang kebersihannya luar biasa. Kalau misalnya kita, maksudnya tadi pemalu, misalnya kita berpapasan dengan orangnya, kita sapa duluan, mereka mau nyahut kita, ngajak ngobrol gitu, tapi harus kita duluan gitu. Oh, oke. Dan kadang juga mereka nggak mau natap-natap kita. Kenapa? Nggak tahu, pemalu mungkin. Pemalu. Tapi pria pun begitu. Sesama pria gitu, kayak kita nih ngobrol, mereka tidak respon. Respon, cuman ya kayak gimana ya? Harus kita lah duluan dulu, harus kita yang bawa. Oh gitu, aslinya pemalu ya berarti ya? Ya kemarin juga waktu kami di 1 bulan kan sebelum bekerja ada pembelajaran di Jepang ini 1 bulan gitu. Itu orang Jepangnya kok langsung bilang rata-rata orang Jepang ini pemalu sama orang luar katanya. Aslinya ya? Guru saya sendiri yang bilang. Padahal orang kan Jepangnya sendiri langsung yang bilang. Iya, Jepang itu kan salah satu destinasi paling mahal lah untuk ukuran pariwisata ya.
Ya begitulah. Karena mereka kan jual budaya. Cuman aneh sih kalau emang gue baru tahu bahwa orang Jepang tuh aslinya ya pemalu gitu. Tapi untuk ukuran 5S-nya berarti di situ benar-benar ini banget ya. Bersih segala macam ya, rawat, bersih. Tahu 5S ya? Tahu. Go West, Go S. Ya, Seri, Seto, Seiki, Seiso. Satu lagi apa? Nggak tahu, lupa aku. Soalnya kalau Jepang itu identik dengan 5S. Mereka juga PDCA-nya juga jalan. Makanya Jepang itu memang ya nggak salah kalau waktu timnas Jepang bola pun main, lokernya mereka memang bersih banget gitu. Memang di sini juga kalau misalnya buang sampah itu ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Contohnya kan harus dipilah dulu. Mana sampah yang terbakar, mana sampah yang tidak terbakar, dan juga misalnya botol minuman. Tutup botolnya harus dibuka, plastik kemasannya dibuka, isinya harus dicuci, lalu botolnya dibuang 1 kali setiap bulan. Oh gitu ya. Ribet kan? Apalagi yang unik dari Jepang bro, selain orangnya aslinya pemalu? Apa ya? Dirimu di kotanya atau di pinggirannya ini? Di kota, Numazu namanya. Numazu ya. Ada hal yang lebih menarik lagi nggak selain orang Jepang ternyata pemalu? Kalau misalnya waktu kerja. Iya, waktu kerja. Kalau orang-orang itu memang suka bercanda, tapi beda kalau lagi kerja. Kalau lagi kerja itu rata-rata mereka dingin. Serius? Langsung serius. Kayak kalau lagi apa kan, lagi nggak bekerja gitu, lagi santai, ngobrol, bercanda-bercanda. Tapi kalau lagi bekerja, mereka pakai topeng, jadi super dingin gitu. Serius? Harus jadi serius kerjaan gitu, harus bagus, sesuai dengan perintah lah semua. Berarti di situ SOP-nya berjalan ya? Ya, begitulah. Tapi enak kok. Enak. Terus di Jepang sendiri ada makanan-makanan Indonesian atau lo harus masak sendiri? Restoran Indonesia juga ada, bahan makanan Indonesia juga ada, tapi ya supaya hemat harus masak sendiri. Indomie seleraku kan? Jelas lah kan. Indomie ada 1 bungkus 15.000 itu kena. Berapa? 15.000. 15.000. Mahal sekali. Iyalah kan. Ya. Kan impor itu ya pasti mahal lah bang. Terus kalau kontrak kerja di situ 3 tahun ya? Kemarin gue ngobrol. Bisa nambah. Gue kemarin ngobrol sama orang Indonesia yang kerja di Dubai. Kalau dia kontraknya per 2 tahun. Kalau kami rata-rata 3 tahun. 3 tahun. Ada juga sih 5 tahun. Itu 3 tahun harus stay di Jepang. Tapi bisa diperpanjang. Enggak, maksudnya kalau ada keperluan pengen cuti, jalan-jalan itu bisa pulang ke Indonesia. Kalau ke Indonesia kayaknya nggak bisa bang. Tapi kalau misalnya sudah lewat 6 bulan, ada itu izin cuti yang bisa diambil. Untuk balik ke Indonesia kan? Izin cuti. Bukan ke Indonesia. Pokoknya libur lah. Nggak tahu entah boleh ke Indonesia atau enggak. Soalnya kalau yang kemarin gue ngobrol sama anak Indonesia yang kerja di Dubai, dia sudah hampir setahun lebih itu udah bisa ngajuin cuti untuk vacation lah, bahasa vacation. Jadi dia bilang gue mau pulang ke Indonesia selama sebulan gitu sih. Kalau di sini ya nggak tahu kalau memang bisa pulang ke Indonesia atau nggak. Tapi kayaknya nggak bisa sih. Tapi kalau misalnya udah 6 bulan ada bisa ngambil cuti gitu. Oh bisa. Terus kalau untuk orang yang pengen sama kayak lu nih pergi ke Jepang, paling nggak kerja di Jepang, persyaratannya harus bersih tato atau gimana? Nggak mesti ya? Yang itu kan biasanya tergantung dari tempat kerjaannya. LPK-nya, lembaga pelatihan kerjanya. Kalau di tempat saya kemarin nggak boleh ada tato, nggak boleh bertindik juga,
nggak boleh ada bekas tindik atau anting gitu untuk laki-laki. Oh, nggak boleh ya? Tergantung apa? LSP? LPK. Oh, LPK, Lembaga Pelatihan Kerja. Pelatihan kerja. Itu waktu kemarin lu dapet di online apa emang dari koleganya bokap? Iya, dari kenalan bapak saya tadi. Dia kan udah dari Jepang. Dia dari Jepang pulang nikah lalu ke Jepang lagi. Nikahnya dia lagi libur sama orang Indonesia? Iya, di pacarnya udah lama gitu. Oh, dia balik ke Indonesia nikah gara-gara corona juga. Kirain dia nikah tuh sama orang Jepang, bro. Nah, tapi banyak juga bang, banyak juga yang seperti itu. Banyak ya? Atau salah satunya lu termasuk kriteria ingin nikah dengan orang Jepang? Enggak juga. Enggak juga. Enggak tahu lah kan, Tuhan lah yang tentukan udah. Tuhan memang menentukan, tapi kembali jodoh itu kita yang pilih. Iya juga sih. Iya. Cuman ya aku memang gak ada pikiran untuk itu sekarang. Tapi anak gadis Jepang itu aslinya cantik-cantik kah? Menurut abang gimana? Ya kalau di JAV sih cantik, bro. Iya lah bang. Iya sebenarnya iya. Ini juga apa namanya? Kayak setelan-setelan orang-orang tua di sini juga kayak anak gadis gitu. Kalau misalnya mereka membelakangi kita, wih ini pasti anak gadis cantik kan. Rupanya waktu kita menghadap ke depannya ternyata ibu-ibu, ternyata nenek-nenek gitu. Oh gitu. Setelannya gitu seperti anak gadis gaul. Terus lu selama hampir beberapa bulan di Jepang tuh pernah nggak mendatangi tempat-tempat hiburan malam Jepang gitu loh? Sebenarnya aku nggak terlalu suka yang sama ya hiburan-hiburan malam gitu. Tapi pernah satu kali diseret teman-temanku gara-gara semua mereka mau ke situ. Cuman aku yang nggak gitu. Kenapa? Satu kali. Kemarin waktu tahun baru di Shibuya. Kenapa tuh nggak tertarik untuk mau datang ke situ? Kenapa ya? Because I'm the man of God. Oke. Mencoba pun nggak pernah ya? Tidak. Good. Pemuda idaman ini. Lurus. Lulus apa ini? Lurus. Oh, lurus. Bukan lulus tapi lurus. Prinsip. Ada lagi nggak yang lo bisa ceritain tentang Jepang, bro? Lagi ya? Ya, sebagian besar ya seperti itulah. Tapi Jepang itu kota yang membosankan, kota yang bising, kota yang sepi, atau kota yang seperti apa menurut lo? Kalau sekarang ya bang, mungkin gara-gara corona atau kenapa nggak tahu. Tapi orang-orangnya jarang keluar sekarang. Oh. Mungkin gara-gara corona kah apakah nggak tahu juga. Ya biasa mereka itu lebih ke teori sih. Apa ya bahasnya ya? Bukan percaya sih, lebih ke ya negara maju dengan informasi yang kemarin sempat viral ya mereka akan seperti itu gitu. Maksudnya akan menutup diri terkait hal-hal yang memang menurut mereka kalaupun harus keluar ya ada something atau perlu apapun lah gitu. Sampai di negara maju seperti Amerika kan mereka sudah menyiapkan lahan untuk ketika kiamat itu datang gitu loh. Kayak bayangkan gitu. Iya. Kan sampai segitunya. Langsung semuanya udah jauh-jauh dipikirin memang ya. Iya, di Paman Sam gitu. Mereka sudah menyiapkan kayak basement khusus. Ketika nanti terjadi seperti itu, mereka bisa bertahan hidup berapa puluh tahun gitu. Ya itu kan prinsip orang-orang negara yang maju. Beda Indonesia ya, kan, mau di PPKM sekalipun mereka ya keluar ya keluar, nggak keluar nggak makan bro, iya nggak sih?
Betul betul betul, pas pas. Belum lupa kan sama budaya Indonesia? Ya enggak lah bang. Oh enggak, kirain udah lupa. Aku juga salah satunya kayaknya juga. Tapi sempat gak sih lu kepikiran, gue udah di Jepang gak mau balik ke Indonesia gitu? Awalnya memang. Tapi cuman ya gini sebenarnya bang. Aku kan memang mau gimana, kayak memang masih mau belajar gitu kan, satu. Kemudian waktu 1 bulan sebelum kerja kan ada belajar nih tadi, saya bilang tadi di Jepang ini kan ada orang Indonesia, gurunya di situ satu orang. Dia pernah cerita ada magang dari Jepang ini yang pulang ke Indonesia setelah 3 tahun habis kontrak, pulang ke Indonesia belajar kuliah bagian teknik mesin gitu. Iya. Habis itu pergi lagi ke Jepang, jadi di Jepang kerja lagi. Jadi dia udah bagian kayak kepala lah gitu, jadi dia mempekerjakan orang Jepang dan gajinya kabag ya. Tiba-tiba saya jadi kayak, wah aku juga mau lah, aku juga ada niat kok dari awal pikirku. Iya. Jadi dia semakin bulat, niatnya semakin bulat. Tapi makanya sekarang cuma 3 tahun aja dulu. Yang diceritakan tadi sama lo, dia udah stay di Jepang. Iya, orang itu kenal, pokoknya dia kenal lah. Dia sampai ceritanya dia sampai kayak neteskan air mata melihat perjuangan magang yang dulu itu. Tapi dia masih vacation atau kerja di Jepang. Siapanya? Gurunya? Iya, sekarang masih di Jepang. Dia udah berkeluarga di Jepang. Istrinya orang Jepang? Oh, dia perempuan, suaminya orang Jepang. Oh, dia perempuan, suami orang Jepang ya? Dia ceritakan kayak gitu. Dia ceritakan seperti itu. Jadi niat saya makin bulat kemarin gitu. Berarti respon lu ketika dengar historinya dia itu bikin lu tambah semangat ya? Bukan dia yang seperti itu. Dia pernah kayak punya murid. Oh, punya murid. Kan mantan magang 3 tahun, kemudian pulang ke Indonesia, balik kerja lagi ke Jepang. Muridnya dia dulu. Oh. Ya udah. Itu maksud saya tadi. Thank you ya. Siap. Sharing-sharingnya. Sukses. Oke bang. Thank you bro.